Alhamdulillah hari ini sudah sampai di Jawa Tengah. Ini naik kereta menurut bahasa Jawa Tengah itu Sidoreja Pangandaran. Baik, hari ini kita mengeksplor tanaman produk Bintang Asia di kebun farm bersama peserta influencer Bootcamp 2024. Di Kabupaten Cilacap, ya seperti inilah Cilacap, kota kecil sejuta impian. Gimana di Cilacap ini kami berinovasi merakit varietas-varietas unggul terutama di jagung manis. Manis Manis. ya. Baru saja kita mendengarkan pemaparan tentang produk-produk jagung hibrida. Nah, tak hanya jagung hibrida, jagung manis pun setiap tahunnya memiliki kebutuhan yang selalu meningkat. Terlebih saat-saat seperti ini ya, menjelang akhir tahun. Biasanya untuk perayaan akhir tahun kita biasanya bakar-bakar jagung manis, betul Pak? Betul. Tak lupa dengan jagung manis ya. Pokoknya kalau kita pergantian tahun itu merayakan dengan keluarga, sahabat ataupun teman, biasanya kita bakar-bakar jagung manis. Manis. Baik. Sejak tadi saya berbicara tentang jagung manis ya. Mungkin di sini ada yang lupa gitu ya perbedaan antara jagung hibrida dengan jagung manis. Takutnya tertukar gitu ya. Jadi agar lebih dol gitu ya. Sebelum saya mengenalkan produk-produk jagung manis milik Bintang Asia, marilah kita mengingat kembali perbedaan jagung hibrida dan juga jagung manis. Begitu Mas Dede? Saya melanjutkan mengenalkan produk jagung manis dari Bintang Asia. Saya akan kembali ke perbedaan jagung manis dan jagung hibrida. Dan saya yakin teman-teman sekalian sudah pada tahu. Belum. Ya, yang pertama panen, usia panen. Kalau jagung manis panen cepat karena panen muda, bisa dipanen usia 65 sampai 70 hari setelah tanam. Lalu kalau jagung hibrida itu panennya lama karena panen tua, bisa di atas 100 hari setelah tanam. Yang kedua, kalau jagung manis itu secara umum itu dijualnya dengan robotnya. Jadi untuk proses pasca panen itu masuk minim. Berbeda dengan jagung hibrida. Kalau jagung hibrida biasanya itu melewati proses pengolahan, bisa dari pengupasan, penjemuran, dan pengecilan. Kemudian kebutuhan terbesar jagung manis itu untuk konsumsi rumah tangga. Berbeda dengan jagung manis, jagung hibrida itu kebutuhan terbesarnya itu pabrik pakan ternak. Lalu daya simpan. Kalau untuk jagung manis daya simpannya termasuk pendek 3 sampai 5 hari. Kemudian biji tuanya keriput. Nah, berbeda dengan jagung manis, jagung hibrida itu daya simpannya panjang, jika kita pengelingannya maksimal sampai tahunan. Dan itu untuk jagung hibrida itu bijinya semakin tua, semakin keras, semakin mengkilat. Makin jadi asik gitu ya. Itu Saya mau manis Ya, jagung hibrida dari laki-laki. Semakin tua. Jadi lanjutkan. Nah, ini mungkin untuk perbedaan selanjutnya untuk jagung manis itu kandungan yang tertingginya adalah gula, makanya manis. Berbeda dengan jagung manis, untuk jagung hibrida kandungan yang tertinggi adalah pati atau mungkin kita kenal dengan tepung lah. Kenapa jagung bisa manis? Nah, jagung manis itu dikendalikan oleh 3 gen utama.
Yang pertama game surgery, yang kedua game surgery enhancer, dan yang ketiga game server. Ketiga game ini menghambat perubahan gula menjadi pati. Nah, kondisi game ini adalah pada kondisi resesif. Berbeda dengan jagung manis, pada jagung hibrida itu kondisinya dominan. Maka mungkin teman-teman sering lihat jarang sekali penanaman jagung manis dan jagung pakan berdekatan. Karena apabila jagung hibrida menyerupi jagung manis, maka akan dihasilkan jagung manis yang rasanya seperti jagung hibrida, hambar. Ya, begitu. Nah, kita bisa mensiasati kayak hidungnya. kita bisa mensiasati hal itu agar tidak terjadi. Kita bisa istilahnya isolasi. Ada dua isolasi jarak dan isolasi waktu. Isolasi jarak maksudnya gini, ketika bisa kita mau nanam jagung manis, nah kita harus mengecek mungkin radius sekitar 200 sampai 300 meter dari lahan kita, ada gak yang mau nanam jagung hibrida bersamaan. Kalau misalkan nggak ada, aman, kita nanam jagung manis. Tapi kalau misalkan ada, kita pakai isolasi kedua, isolasi waktu. Nah, contohnya, lahan kita itu berdampingan dengan tetangga yang mau tanam jagung hibrida. Makanya kalau biar aman, kita pakai isolasi waktu 3 minggu. Jadi misalkan tetangga tanam jagung hibrida hari ini, kita tanam jagung manis 3 minggu kemudian, insya Allah aman. Tidak ada pengaruh nanti ke rasa jagung manis. Seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti Bapak siapa tadi yang petani jagung ya, mungkin Bapak ingin mencoba menanam jagung manis dan juga jagung hibrida secara bersamaan, itu bisa disiasati dengan isolasi jarak dan juga isolasi waktu. Nah, sebelum saya mengenalkan produk-produk jagung manis, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ya, Kak. Jagung manis seperti apakah yang diinginkan oleh para petani? Yang pertama, besar. Oh, yang pertama harusnya manis dong ya. Masa jagung manis nggak manis? Jadi jagung manis harus manis dulu yang pertama. Manis dulu, manis dulu. Tidak bisa. Yang kedua adalah tokonya besar, betul. Yang ketiga adalah tahan daya simpan. Jadi untuk pengiriman jarak jauh itu aman, begitu ya. Terus yang keempat, memiliki produktivitas yang tinggi. Oleh sebab itu, PT Bumi Citra Asia Produk Inovasi Anak Negeri menghasilkan produk-produk jagung manis. Yang pertama ada Romansa S1. Nyata besarnya, cepat panennya. Lalu yang kedua ada Stabil F1. Stabil hasilnya, seragam tongkolnya. Dan newcomer kita adalah Malbus F1. Manis rasanya, besar tongkolnya. Ya, yang pertama Romansa F1. Nyata besarnya, cepat panennya. Romansa F1 ini memiliki adaptasi yang luas dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Cuma memang lebih optimal itu di daerah menengah sampai tinggi. Panennya dibandingkan dengan pembanding ini lebih bijak. Tokonya besar, potensi hasilnya bisa mencapai 26 ton per hektar. Apabila kita budidaya optimal, potensi 2 tokonya besar untuk Romansa ini. Oke, seperti tagline-nya, nyata besarnya, cepat panennya. Romansa seperti pada gambar bisa dilihat nyata besarnya. Dibandingkan dengan botol air mineral, Romansa besarnya sama. Bahkan mungkin ini bisa tertukar ya, yang mana air mineral, yang mana Romansa gitu, karena sama-sama besarnya. Dan foto ini diambil pada hari pertama, sehingga masih fresh from oven ya teman-teman. Fresh from oven. Ya, masih gede. Iya, betul sekali. Terus ini fotonya asli, real, no edit, no filter gitu ya. Ini nggak dari dulu, jadi memang benar-benar asli bahwa Romansa ini nyata besarnya. Kemudian ini penampakan Romansa
Lalu setelah 3 hari bagaimana Mbak? Ini setelah 3 hari warnanya masih cukup hijau dan mungkin ada semburan kuning agak coklat gini ya. Ini selama 3 hari di suhu rata-ratanya 34 derajat Celcius. Yang artinya romansa masih aman sekali untuk pengiriman jarak jauh. Kemudian untuk bobot tongkol sendiri bagaimana? Bobot tongkolnya mencapai 400 sampai dengan 500 gram pada kondisi yang optimal, mungkin bisa sampai 600 bahkan 700 gram begitu ya teman-teman. Nah, untuk warna biji dari romansa bisa kita lihat. Ini warnanya seperti ini, kuning terang. Untuk jumlah barisnya bisa kita lihat di sini ada 16 baris, sama seperti yang ada di deskripsi. Ini tokonya toko romansa besar panjang. Ya, dan ini juga romansa yang belum dikupas, robotnya masih ada dan berdaun bendera. Kayak buah naga ya? Mirip ya. Ekor naga. Kita paling penting di kebun sendiri. Ada jenggernya. Iya. Jengger. Nah, ini adalah data uji daya hasil romansa S1 yang kami lakukan di Serang, Kabupaten Purbalingga. Nah, ini elevasi wilayahnya 1200 mdpl, berarti masuk dataran tinggi. Nah, kami tanam romansa 250 gram atau 1 pack kemasan reguler. Kami tanam dengan pembanding sama bobotnya. Nah, dari 250 gram kami dapatkan punten atau mungkin di beda wilayah beda nama ya. Apa? Janten. Janten. Oh, janten. Janten atau kempit mungkin ya. Nah, kempit juga. Nah, kami dapatkan 85 kilo, untuk pembanding dapatkan 81 kilogram. Lalu untuk bobot tongkol total dari 250 gram, kami dapatkan romansa S1 772 kilogram. Lalu untuk pembanding 734 kilogram. Nah, ini gambar tidak hanya sebagai pemanis ya, sobat influencer semuanya. Di sini bisa dilihat bahwa ada petani yang menanam romansa gitu ya. Itu terlihat wajahnya senang sekali, berarti puas gitu ya menanam romansa. Cocok manis. Cocok. Manis. Selanjutnya, kami punya varietas baru yang bernama Stabil F1. Yang ini akan optimal jika ditanam di dataran rendah, gitu ya. Lalu memiliki potensi putren yang tinggi. Jadi yang tadi mana jantennya mungkin daerahnya itu biasanya panen janten ya. Menanam stabil ini oke sekali karena potensi putrennya sangat tinggi, otomatis akan menambah penghasilan. Kemudian figur tanaman stabil yang tinggi dan juga memiliki perakaran yang kuat sehingga aman, tidak perlu dikhawatirkan. Dan tingkat kemanisan stabil mencapai 14 detik. Ini manis ya, berarti masih dalam kategori jagung manis yang lebih manis seperti itu. Ya, untuk stabil F1 bisa dipanen di usia 65 sampai 70 hari setelah tanam. Nah, seperti tadi Pak Ida bilang, untuk putrenya stabil tinggi banyak. Jadi dari satu populasi bisa di atas 80% untuk putrenya. Lumayan banyak. Terus untuk stabil F1 itu warna bijinya itu kuning cerah seperti ini. Nah, mungkin agak jauh ya. Besok kita bisa lihat langsung di lapangan stabil F1 warnanya seperti apa. Nah, bijinya ini kategorinya biji kecil. Nah, walaupun kecil tapi untuk konsumsi digigit enak sekali ini. Lalu untuk bobot tongkolnya stabil F1 itu mencapai 500 gram. Nah, untuk bobot data penongkolnya, nah, ini ada foto tanamannya, maka sesuai dengan namanya stabil, ukurannya seragam begini. Tanamannya tingginya sekitar 220 cm dan diameter batang sekitar 4 cm. Nah, kemudian untuk stabil ini dia tidak memiliki daun bendera ya, seperti yang dipegang oleh sini. Mulus ujungnya. Nggak seperti buah naga ya tadi Pak. Iya. Kalau masuk buah naga cocok ini dalam stabil. Jadi ingat ke buah naga aku terusin. Lalu untuk stabil juga memiliki daya tahan
manis. Nah, itu adalah data uji daya S1 yang dilakukan di Ciledug, Cirebon Timur. Itu elevasinya sekitar 70 mdpl. Data rendah ya. Nah, kami tanam dengan pembanding masing-masing satu batch 250 gram. Nah, dari situ kami dapatkan punden untuk stabil 120 kg. Nah, pembanding 93 kg. Lalu untuk tongkolnya kami dapatkan 692 kg. Untuk pembanding 625 kg. Baik, dan ini adalah yang terbaru dari kami yang harapannya bisa menjadi angin segar di dunia perjagung manisan. Mabes F1 manis rasanya besar. Oke, dan Mabes ini memiliki wilayah adaptasi yang luas dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Jadi yang petani dataran tinggi ini tidak perlu iri gitu kepada petani dataran rendah, karena Mabes bisa ditanam di semua wilayah, dataran rendah sampai dataran tinggi. Tingkat kemanisannya 12 sampai 14 brik, yang artinya manis, yang ketika digigit akan ciamik di mulut teman-teman semuanya. Ya, besok kita akan mencoba ini ya. Oh, boleh. Bang Ari. Oke. Lalu untuk bobot apelnya 400 sampai dengan 600 gram. Usia panen 65 sampai 70 hari setelah panen. Lalu bobotnya hijau. Nah, ini warna kelompoknya itu hijau. Keren ya tampaknya. Setelah tanam. Komen lu. Nah, ini untuk warna kelompoknya hijau. Nanti di lapangan kita bisa lebih jelas untuk melihat warna kelompoknya. Nah, ini Mabes itu salah satu keunggulan lainnya adalah bijinya yang besar. Mungkin untuk wilayah-wilayah dengan apa ya, pabrik jagung pipil, jagung manis pipil, ini sangat cocok. Mudah sekali dipipil, bijinya nggak besar, tidak besar, manis. Nah, itu kayak bisa itu cocok. Betul sekali. Tekstur bijinya juga lembut, jadi mungkin ada yang sudah sepuh gitu ya, nanti konsumsinya sepuh. Aman di gigi sudah, jadi aman. Aman semua usia. Jadi aman sekali usia, betul sekali. Atau mungkin di sini ada yang punya usaha jagung goreng ini juga oke sekali. Makassar. Nah, ini berangkat untuk ukuran jagung manisnya. Nah, ini yang sebelah sini dengan angka ya. Di situ ada angka diameter sampai 7 cm setelah kupas. Yang sampingnya itu 26 cm, panjangnya itu sebelum kupas. Nah, yang sebelah sana kita lihat itu dibandingkan dengan tangan Bapak Rida aja, gak kalah ukuran jagungnya. Bapak Rida yang sudah gede seperti ini masih kalah dengan Mabes. Ini pada kondisi optimal seperti ini Mabes. Lalu Mabes memiliki daya simpan rasa yang lama, bisa sampai 5 hari. Jadi hari kelima itu ketika kita konsumsi masih manis. Nah, perubahan warna kelompoknya pun masih bagus. Jadi di hari ketiga setelah panen warna kelompoknya masih hijau, itu aman. Jadi ketika misalkan untuk pengiriman jarak jauh ya dari pelosok ke kota besar aman ini Mabes Sari. Oh, cocok ini Kendari ini. Untuk membuktikan omongan saya bahwa Mabes ini 450 sampai bisa 600 gram, saya dibuktikan dengan data yang bisa kita lihat bersama di sini. Kami uji di Ciledug, Kabupaten Cirebon Timur, itu merupakan daerah dataran rendah. Mabes dengan pembanding yang ada di sana, Mabes bisa menghasilkan putren sebanyak 110 kg per satu pack atau per 250 gramnya. Sedangkan iya, putren. Yang untuk Sulawesi itu pasele namanya. Karena ada dari Sulawesi saya sampai data. Apa namanya tadi? Pasele. Menghasilkan pasele 110 kg. Nah, bobot rata-ratanya itu 500 gram per tongkol.
bisa kita lihat bahwa Mabes unggul dibandingkan dengan pembanding. Lalu di dataran menengah yang kami lakukan uji di Salem Kabupaten Brebes, dibandingkan dengan dua pembanding, Mabes masih unggul dengan bobot rata-ratanya 404 gram per tongkol. Dan di dataran tinggi bagaimana Mbak? Di dataran tinggi yang kami lakukan ujinya di Serang Kabupaten Purbalingga, Mabes dengan dua pembandingnya juga masih tetap unggul dengan bobot rata-ratanya 477 gram per tongkol. Ya, berarti Mabes ini di segala wilayah masih tetap unggul dibandingkan dengan pembanding. Ya, tidak berhenti di situ. Kami di divisi R&D ini terus berusaha menghasilkan produk-produk jagung manis unggul. Nah, kita punya satu nomor kandidat, yaitu JM 17874 atau mungkin lebih dikenal dengan JM 874 JM 874 ini memiliki jumlah baris biji 16 sampai 18 baris. Warna bijinya kuning cerah. Tingkat kemanisannya itu 11 sampai 14 biji. Mungkin kalau dari angka ya kita bisa lihat itu antara 874 stabil, macam angkanya hampir sama. Cuma nanti ketika dicicip ini jauh lebih manis. Kemudian untuk JM874F1 ini bisa panen di usia 68 sampai 70 hari setelah tanam. Nah, di sana kita lihat ada foto tanaman 874F1. Salah satu keunggulan lainnya. Bagus. Yang kedua, stabil. F1